Dag ska du nyta. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you. Carlo Ancelotti, kami datang untuk mengalahkanmu. Begitulah ucapan Ståle Solbakken sebelum pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan Solbakken menepati janjinya untuk mengalahkan Ancelotti dan Brazil. Norwegia bukan cuma menang, tapi mereka juga mengajari Seleção caranya bermain dengan gaya Joga Bonito. Namun, kekalahan tim Samba bukan semata-mata karena kehebatan Erling Haaland dan kawan-kawan. Ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Don Carleto dan blunder yang membawa petaka itu bernama Neymar da Silva Santos Junior, sosok yang mengacaukan rencana dan strategi Ancelotti sendiri. Kegagalan memalukan Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti didatangi oleh Federasi Sepak Bola Brazil untuk satu tujuan, membawa Seleção meraih bintang ke-6 Piala Dunia, sebuah tugas yang sulit bahkan untuk pelatih selevel Don Carleto. Demi mewujudkan ambisi besar tersebut, CBF selaku PSSI-nya Brazil rela memutus satu tradisi kuat. Untuk pertama kalinya Seleção bakal dilatih pelatih asing. Juru taktik asing terakhir sebelum Ancelotti adalah Vilfo Nunes. Pelatih asal Argentina ini melatih Seleção pada 1965, itu pun cuma untuk satu pertandingan persahabatan. Setelah itu, Brazil selalu mengandalkan pelatih lokal mereka, namun prestasi Brazil mentok setelah juara Piala Dunia 2002. Selama 24 tahun, 5 bintang di jersey mereka nggak pernah bertambah lagi. Wajar jika CBF sangat bernafsu untuk membuat Seleção kembali berjaya. Namun, penunjukan Don Carleto sempat ditentang banyak pihak. Salah satunya Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Lula nggak senang melihat CBF memutus tradisi pelatih lokal di timnas Brazil. Ancelotti kan tidak pernah melatih Italia sebelumnya. Kenapa dia tidak mengatasi masalah Italia saja, yang bahkan tidak bermain di Piala Dunia terakhir, sindir Lula. Bukan cuma Presiden Brazil yang ngamuk dengan keputusan CBF. Sosok legenda seperti Romario juga anti dengan penunjukan Don Carleto. Saat itu, Romario ingin CBF memberikan waktu dulu untuk Fernando Diniz, alih-alih langsung memilih Ancelotti. Menurut pendapat saya, tim nasional Brazil berada di tangan yang tepat dengan Diniz, persetan Ancelotti. Saya ingin Diniz melatih sampai akhir, sindir Romario dengan keras. Meski ditentang banyak pihak, Ancelotti nggak goyah sama sekali. Don Carleto bahkan berani mengeluarkan janji manisnya. Dia bertekad mempersembahkan Piala Dunia ke-6 untuk publik Brazil. Saya pikir itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Kami ingin memberikan apa yang diinginkan warga Brazil, memenangkan Piala Dunia setelah 24 tahun penantian, ujar Don Carleto. Namun, ternyata janji manis itu cuma omon-omon Ancelotti. Langkah Brazil terhenti sebelum meraih trofi juara. Seleção dipulangkan oleh Norwegia di babak 16 besar. Brazil, negara dengan 5 gelar Piala Dunia, kalah oleh Norwegia yang baru kembali tampil di turnamen ini setelah 28 tahun absen. Sebuah kegagalan memalukan untuk Ancelotti dan Seleção. Ditambah, permainan Brazil juga sangat mengecewakan. Saat kick-off pertandingan dimulai, Seleção malah bermain menunggu. Bayangkan, Brazil yang dulu ditakuti di masa kejayaannya, sekarang memilih bermain sepak bola negatif.
Alhasil, Norwegia menguasai dengan telak babak pertama. Pasukan Viking unggul penguasaan bola 65%, berbanding jauh dengan tim Samba yang cuma mencatat 35% possession. Sebenarnya, strategi menunggu Ancelotti nggak buruk-buruk banget. Tim Samba justru jadi tim yang paling berbahaya di babak pertama. Mereka mencatat 1,13 XG, sementara Norwegia cuma 0,44 XG. Para pemain Brazil juga lebih banyak melakukan sentuhan di kotak penalti lawan. Ada 20 touches yang berhasil mereka lakukan di kotak penalti Norwegia. Sayangnya, finishing para pemain tim Samba terlalu bapuk. Bahkan mereka gagal memanfaatkan keuntungan lewat titik putih. Bruno Guimaraes nggak berhasil mengeksekusi penalti. Kiper Norwegia, Ørjan Hassel Nyland, tiba-tiba kesurupan Gianluigi Buffon. Selain menepis penalti Guimaraes, dia menciptakan banyak save krusial di sepanjang babak pertama. Nyland benar-benar menjadi tembok raksasa di depan gawang pasukan Viking. Di babak kedua, Ancelotti nggak kunjung mengubah pendekatan taktiknya. Seleção tetap bermain menunggu, dan menunggu. Norwegia sengaja dibiarkan menguasai bola. Brazil berharap Norwegia melakukan kesalahan untuk menciptakan situasi counter attack. Petaka datang bagi tim Samba di menit ke-79. Erling Haaland membawa Norwegia unggul. Haaland menyambar umpan silang Andreas Schjelderup dari sisi kanan Brazil. Gabriel Magalhaes yang mengawal Haaland gak mampu mencegah gol tersebut. Bek Arsenal ini kalah langkah dan kalah lompatan dari sang Viking. Dan Haaland ternyata belum berhenti. Di menit 90, striker Manchester City ini kembali mencetak gol. Kali ini Haaland melakukannya dengan sensasional. Dia melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gawang Alisson Becker kembali jebol untuk kedua kalinya. Lebih gilanya lagi, Haaland menciptakan brace hanya dari 30 sentuhan. Ya, sepanjang pertandingan sang Viking cuma 30 kali menyentuh bola. Mengamuknya Haaland di pertandingan ini nggak lepas dari blunder Ancelotti. Pelatih 67 tahun ini terlalu meremehkan Haaland. Sebelum pertandingan, Don Carleto bilang begini, Ancelotti dengan angkuh menyebut nggak ada taktik khusus untuk meredam Haaland. Saya rasa tidak ada yang namanya strategi anti Haaland. Saya tidak perlu memberitahu para pemain saya cara bertahan. Mereka sudah beberapa kali saling berhadapan, tutur Ancelotti sebelum laga. Bagaimana bisa Don Carleto mengatakan demikian? Padahal sudah jelas Haaland adalah salah satu top scorer turnamen di bawah nama Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Dan sekarang Brazil menuai getahnya. Mereka dipulangkan oleh monster yang mereka remehkan. 2 gol Haaland ini akhirnya cuma dibalas 1 gol oleh penalti Neymar. Brazil tersingkir dari Piala Dunia 2026 dengan catatan prestasi kelam. Rapor tim Samba semakin buruk karena berhenti di babak 16 besar. Padahal di 2 edisi sebelumnya mereka selalu sampai ke perempat final. Zlatan Ibrahimovic menilai Brazil memang layak tersingkir. Lord Zlatan gak pernah yakin dengan tim Samba sejak fase grup. Bahkan Zlatan bilang Norwegia lebih pantas disebut Joga Bonito dibanding Brazil. Brazil never convinced me, not since the first game, and the changes that Carlo did today didn't give results. The changes that Solbakken did gave results, and it seems like Norway was doing Joga Bonito while Brazil was doing Joga I don't know what, but... Bagi Norwegia, pencapaian ini adalah sejarah baru untuk mereka. Sebelumnya pasukan Viking paling jauh melaju ke 16 besar.
Generasi emas Norwegia memang pantas mendapat pujian tinggi. Cuma 100.000 bisa dapat 4 celana pendek buat running, gym, dan semua aktivitas olahraga. Cek link di bawah ini. Blunder terbesar Ancelotti itu bernama Neymar. Jika Carlo Ancelotti adalah seorang penjelajah waktu, mungkin ada satu keputusan yang ingin diubahnya di masa lalu. Don Carleto pasti menyesal telah membawa Neymar Junior ke Piala Dunia. Keputusan yang membuatnya gagal membawa Brazil menjemput bintang ke-6. Ancelotti saat itu beralasan kondisi fisik Neymar sudah mendekati sempurna. Kami mengevaluasi Neymar sepanjang tahun dan memperhatikan belakangan ini bermain secara konsisten dan kondisi fisiknya telah meningkat, kata Ancelotti setelah memilih Neymar ke dalam skuad final. Padahal secara match fitness, Neymar mustahil bisa tampil di turnamen seperti Piala Dunia. Alasannya karena dia banyak absen akibat cedera di level klub. Pada musim 2025-2026, Neymar cuma bermain 15 kali. Don Carleto berdalih lagi kalau mentalitas Neymar dibutuhkan tim Samba. Jika fisiknya nggak sanggup tampil dengan intensitas tinggi, pengalamannya bisa membantu Seleção. Begitu mungkin pikir Ancelotti. Namun keputusan memanggil Neymar ini bak perjudian besar. Don Carleto malah meninggalkan nama Joao Pedro dari skuad final. Padahal striker Chelsea itu tampil subur di sepanjang musim lalu. Jika head-to-head performa dengan Neymar, jelas Joao Pedro menang telak. Dia menciptakan 20 gol dan 9 assist untuk The Blues di musim lalu. Mungkin saja kegagalan Ancelotti dan Brazil kali ini adalah sebuah karma, karena Don Carleto telah menghancurkan mimpi Piala Dunia milik Joao Pedro. Saya selalu memberikan yang terbaik setiap saat. Sayangnya mimpi untuk mewakili negara di Piala Dunia belum bisa terwujud. Saya benar-benar hancur, tulis Joao Pedro. Lebih menyakitkan lagi, penyerang 24 tahun ini menyaksikan namanya dicoret dari skuad di depan keluarga dan sahabatnya. Vinicius Júnior, Real Madrid. Obrigado. Seandainya Joao Pedro dibawa ke Piala Dunia 2026, Brazil mungkin gak bakal tersingkir. Coba lihat saja berapa banyak peluang yang gagal dimaksimalkan para striker tim Samba. Mereka menyia-nyiakan 4 dari 5 peluang emas melawan Norwegia. Kehadiran Neymar yang katanya bakal mengangkat mentalitas Brazil juga cuma omon-omon. Di momen krusial melawan Norwegia, Neymar gak bisa berbuat apa-apa. Dia malah bikin drama setelah mencetak gol penalti ke gawang Arjen Hosel-Nilan. Bukannya mengambil bola dan bersiap mencari gol kedua, Neymar malah terpancing provokasi. Adu mulut antara Neymar dan Nilan ini bikin para pemain lain ikut panas. Keributan ini merugikan Brazil karena waktu untuk comeback semakin terbuang. Menit dan detik yang berharga ini malah dihabiskan untuk drama Neymar. Setelah ribut dengan Nilan, Neymar masih sempat-sempatnya memprovokasi Odegaard. Keputusan Ancelotti memasukkan Neymar di menit ke-67 benar-benar blunder fatal. Permainan Brazil malah melambat dan kurang berbahaya saat Neymar bermain. Kombinasi lini serang yang semula cair dan mengancam tiba-tiba tumpul. Statistik Neymar membuktikan ini semua. Selama kurang lebih 30 menit bermain, dia cuma mencatat 1 dribble sukses dari 3 percobaan, 9 umpan akurat dari 12 percobaan, dan cuma sekali shot on target. Bukannya membantu Brazil mengejar gol, Neymar justru jadi beban tim. Bahkan sempat viral sebuah rekaman yang menunjukkan reaksi Davide Ancelotti pada Neymar. Ya, putra Don Carleto itu geleng-geleng kepala saat Neymar dimasukkan ke lapangan oleh ayahnya. 971 dias depois de seu último jogo com a camisa da seleção brasileira. O maior Setelah pertandingan,
Neymar cuma bisa menangis terseduh-seduh. Pelo tudo que eles fizeram até hoje, mas poderíamos ter feito uma partida muito melhor. Tem alguma coisa em relação ao pênalti? Se você sai na frente, modificava alguma coisa? Tem sim. Mas, para dizer a verdade, não é que a gente merecia mais. Air mata Neymar tumpah ruah di rumput MetLife Stadium, stadion yang menjadi saksi bisu di balik sejarah hebat Norwegia dan juga nestapa memilukan Neymar. Dia gagal memikul harapan besar dari 214 juta warga Brazil yang menanti bintang ke-6. Laga 16 besar Piala Dunia ini menjadi penampilan terakhirnya bersama tim Samba. Neymar memutuskan untuk gantung sepatu dari sepak bola internasional. Sebuah akhir yang tragis dan ironi bagi pemain se-ikonik Neymar. Rasanya kalimat sang pangeran yang tak pernah menjadi raja sangat tepat menggambarkan karir Neymar.